Oke guys, kali ini kita akan compare Realme 6 dengan Galaxy A51. Ini menarik ya, karena kalau kita lagi cari HP mid-range sekarang, kemungkinan kita bakal ketemu dengan kedua HP ini. Mereka sama-sama baru launching di awal tahun ini, Galaxy A51 launchingnya di bulan Januari, sedangkan Realme 6 ini baru launching tanggal 24 Maret. Terus kedua HP ini juga adalah versi terjangkau dari versi mid-range tertinggi dari tiap-tiap brand. Galaxy A51 ini adalah versi terjangkau dari Galaxy A71, sedangkan Realme 6 versi terjangkau dari Realme 6 Pro. Jadi bisa dibilang mereka sama-sama HP baru yang mungkin nyasar tipe konsumen yang sama dengan harga yang gue rasa nggak jauh berbeda. Nah, kalau dibandingkan samping-sampingan, mungkin bentuknya bakal kayak gini. Jadi ini adalah Realme 6 versi Comet White yang terinspirasi dari Comet, sedangkan ini adalah A51 versi Prism Crash Black yang selama ini jadi ciri khas dari Galaxy A. Keduanya sama-sama pakai material polikarbonat, tapi pas dipegang, hal pertama yang langsung terasa adalah Galaxy A51 terasa lebih compact. Dari ketebalan bobot bodinya, Galaxy A51 memang terasa lebih tipis dan lebih enteng saat dipakai. Gua rasa itu karena kapasitas baterai A51 memang lebih kecil dan layarnya juga lebih slim, sehingga bodi A51 terasa lebih compact pas dipegang. Sebenarnya kalau untuk keseharian, Realme 6 juga masih aman dan nyaman-nyaman aja untuk dipakai, tapi kalau dibandingkan dengan semua smartphone mid-range yang pernah gue pegang, Galaxy A51 memang salah satu yang paling nyaman karena bodinya slim, bobotnya ringan, dan juga ergonomis saat dipegang. Terus dari segi fitur, sebenarnya mereka punya banyak kesamaan ya. Keduanya sama-sama pakai triple SIM slot, ada jack audio di bagian bawah, ada USB Type-C port juga, dan sensor-sensornya juga lengkap. Terus Realme 6 punya fitur-fitur yang nggak dimiliki oleh Galaxy A51, seperti splash resistance, terus dia juga punya fingerprint yang unik dan cepat di sebelah kanan framenya. Sedangkan Galaxy A51 punya NFC, terus dia juga punya Dolby Atmos, fitur-fitur kekinian seperti AOD dan in-display fingerprint sensor di layarnya. Kalau ditanya bagusan mana, ini mungkin balik lagi ke kebutuhan masing-masing aja. Tapi gue rasa A51 memang punya fitur yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan Realme 6. Ya, mungkin gitu aja kali yang penting dari bodinya. Terus perbandingan dari layarnya juga menarik banget, soalnya mereka bawa tipe layar yang berbeda dengan keunggulan yang beda-beda juga. Kalau dari segi layar, A51 ini menggunakan layar 6,5 inch Full HD Plus dengan panel Super AMOLED Plus, sedangkan Realme 6 menggunakan 6,5 inch Full HD Plus dengan panel IPS 90Hz. Perbedaannya adalah layar Galaxy A51 punya warna yang lebih vivid, sedangkan layar Realme 6, gerakan gambar layarnya terlihat lebih smooth karena refresh rate-nya lebih tinggi. Kalau ditanya bagusan yang mana, jawabannya tergantung kebutuhan aja. Keduanya sama-sama punya kualitas yang bagus dan sama-sama enak untuk diajak nonton. Tapi kalau kalian lebih sering nonton film atau nikmatin konten-konten yang ada di smartphone, gua rasa layar Galaxy A51 lebih cocok karena panel AMOLED-nya memang punya fungsi yang ngebuat gambar kelihatan lebih bagus dari aslinya. Sedangkan Realme 6 bakalan lebih cocok buat kalian yang pengen ngedapetin experience mirip dengan smartphone-smartphone flagship tahun ini, karena animasi UI-nya jadi kelihatan lebih fluid sehingga gambar di layarnya kelihatan lebih smooth dari HP-HP sekelasnya. Atau ini juga cocok buat kalian yang suka grading video atau otak-atik warna foto di Lightroom. Gue rasa panel IPS lebih cocok karena warnanya sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi ya, gue rasa ini balik lagi ke preferensi masing-masing aja karena keduanya sama-sama bagus. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke performa. Untuk speknya sendiri, Galaxy A51 ini menggunakan chipset Exynos 9611, RAM 6-8GB, storage 128GB, dan One UI 2 berbasis Android 10. Sedangkan Realme 6 menggunakan chipset Helio G90T, RAM 4GB atau 8GB, storage 128GB, dengan Realme UI berbasis Android 10 juga. Kalau dari segi UI, mereka sama-sama bagus. One UI punya tampilan khas Samsung yang cakep dengan fitur yang banyak banget. Sedangkan Realme UI punya tampilan yang lebih mirip stok Android sehingga kelihatan lebih simpel dan keren juga ternyata. Keduanya sama-sama punya fitur-fitur penting seperti clone app, terus dia juga punya dark mode, game assistance, fungsi gestur yang lengkap, dan juga punya screen recorder yang built-in di UI-nya. Jadi gue rasa keduanya sama-sama bagus dan mudah dipahami saat dipakai sehari-hari. Tapi terlepas dari layarnya yang 90Hz, gue ngerasa performa Realme 6 memang terasa lebih cepat. Buka tutup aplikasi, multitasking, dan animasi UI-nya pun terasa lebih cepat dari A51. Terus kalau untuk main game juga sama, gue rasa Realme 6 memang lebih kenceng karena dia pakai salah satu chipset dan GPU yang paling kuat di kelasnya. Jadi performanya memang lebih powerful kalau dibandingkan dengan A51. Sebenarnya A51 juga masih bisa kok diajak untuk main game, tapi untuk standar 2020, gaming experience-nya bisa gue bilang belum bisa keep up dengan jagoan-jagoan dari brand lain. Jadi untuk performa dan juga gaming experience, gue lebih pilih Realme 6.
Nah, berikutnya kita lanjut ke baterainya. Jadi A51 ini punya baterai 4000 mAh dan Realme 6 punya kapasitas baterai 4300 mAh. Setelah gue pakai keduanya, gue ngerasa A51 dan Realme 6 sama-sama aman untuk dipakai selama seharian dengan pemakaian yang normal. Tapi kalau mau dipakai lebih dari 1 hari, Realme 6 memang bertahan sedikit lebih lama dari A51. Terus satu hal yang terasa sangat berbeda juga adalah di charging time-nya. Kalau jenis chargernya, A51 ini menggunakan charger bawaan Adaptive Fast Charging 15 watt yang butuh waktu sekitar 120 menit untuk ngecas baterainya sampai penuh. Sedangkan Realme 6 menggunakan VOOC Flash Charge 4.0 30 watt yang butuh waktu sekitar 60 menit untuk ngecas baterainya sampai penuh. Jadi bisa dibilang charger Realme 6 memang lebih kencang dari A51 karena charging time-nya memang lebih cepat sekitar 1 jam. Bahkan sejauh ini charger Realme 6 memang yang paling kencang kalau dibandingkan dengan HP-HP sekelas. Jadi memang agak susah sih nyaingin charging time dari Realme 6 ini. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang kameranya. Kedua HP ini sama-sama pakai quad kamera dan satu kamera depan di pansel layarnya. Tapi sebelum kita bahas hasilnya, kita lihat speknya dulu. Speknya sendiri, Galaxy A51 menggunakan kamera utama 48 megapiksel, 12 megapiksel kamera ultra wide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan Realme 6 menggunakan kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Jadi kalau dari segi megapiksel, mereka punya banyak banget perbedaan, dan hasilnya pun juga ternyata beda-beda. Hasil foto dari kamera utama, keduanya sama-sama bisa menghasilkan foto yang tajam, tapi karena Realme 6 bisa take foto sampai 64 megapiksel, foto yang dihasilkan lebih tajam dibandingkan dengan A51 yang masih pakai kamera 48 megapiksel. Dan gua rasa megapiksel yang gede ini bakalan berguna banget kalau kalian suka cropping foto atau sekedar yang ngincar detail aja yang lebih tajam. Untuk foto ultrawide, Galaxy A51 punya view yang lebih luas dengan penggiran yang agak terdistorsi. Sedangkan Realme 6 tidak seluas A51, tapi area pinggiran fotonya tidak terlalu terdistorsi. Keduanya punya kelebihan masing-masing di ultrawide, tapi menurut gue Realme 6 terlihat lebih baik karena kelihatan lebih normal foto ultrawide-nya. Terus untuk foto makronya, gue lebih suka foto dari A51 karena detailnya lebih baik, bahkan bokehnya pun kelihatan lebih creamy. Untuk hasil potret, hasil separasi bokeh keduanya lumayan rapi, tapi gua rasa skin tone dari Realme 6 kelihatan lebih baik. Terus untuk memfoto menggunakan mode malam, gua ngerasa Realme 6 juga bisa menghasilkan foto yang lebih tajam karena detailnya lebih tinggi dan warnanya juga kelihatan lebih bagus. Dan yang terakhir untuk foto selfie-nya, keduanya bisa menghasilkan selfie yang bagus di kondisi cukup cahaya, tapi untuk foto indoor, Realme 6 lebih baik karena hasilnya lebih tajam dari Galaxy A51. Oke guys, ini adalah hasil contoh video dari A51 dan juga Realme 6 resolusinya 4K. Ini sengaja kita nggak jalan-jalan karena keduanya nggak ada image stabilization di rekaman 4K-nya, 30 fps, dan bisa tonton menilai sendiri kira-kira hasilnya gimana. Sebenarnya sektor kamera juga masih banyak lagi ya mau kita bahas, tapi gua rasa Realme 6 ini softwarenya belum terlalu update banget karena masih banyak fitur yang belum aktif saat gua review. Jadi dia masih punya video bokeh, selfie, dan juga punya slow motion selfie. Dia juga punya UIS dan UIS Max dan juga mode tripod. Tapi sayangnya pas gua lagi ngebandingin kedua HP ini, fitur itu belum ada di Realme 6. Jadi mungkin nanti kita bahas di video yang lain aja. Oke, itu tadi perbandingan dari kedua HP ini. Kalau ditanya bagusan mana, gue rasa teman-teman udah bisa tarik kesimpulan lah ya dari perbandingan tadi sesuai dengan apa yang kalian butuhin. Tapi gue rasa Galaxy A51 lebih cocok untuk teman-teman yang sering nikmatin konten-konten online, jarang ngegame, terus butuh HP yang compact dan reliable untuk keseharian. Sedangkan Realme 6 lebih cocok buat teman-teman yang pengen nyobain flagship experience lewat performance yang kencang, layar yang smooth, charging time yang super cepat, dan harga yang lebih terjangkau. Sip, itu tadi perbandingan kedua HP ini. Gue rasa kalian udah paham lah ya mau pilih yang mana kalau disuruh pilih dari kedua HP ini. Kalau ada yang mau ditanya, langsung aja ya komen di bawah. Nanti gue akan baca dan balas di situ. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, subscribe dan follow Instagram Bisa Gadget juga sebagai dukungan kalian biar gue lebih semangat lagi buat video tentang gadget. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!